Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Shadaqallahu maulana al-azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati guru-guru yang hadir. Wabil khusus guru kita Mukarram Ustaz Haji Diauddin matanallah bituli hayati, Al-Mukarram Ustaz Aep, Al-Mukarram Ustaz Baziali, Al-Mukarram Ustaz Imam Abi Sauki, Al-Mukarram Ustaz Dr. Sugiarto, juga seluruh asatidah lainnya, juga sesepuh kita, orang tua kita, penasihat kita, Al-Mukarram Ustaz Bashir, juga sahibil bait, sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Wasim, juga orang tua kita, sepuh kita di sini, Kang Aman, mudah-mudahan sehat terus. Juga seluruh guru serta para sepuh yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para guru dan para sepuh semua. Mudah-mudahan kita doain semuanya pada panjang umur, sehat badan, dan hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah yang hadir, muda yang tua, yang jauh dekat, semuanya mudah-mudahan Allah kasih sehat, Allah kasih berkah, Allah kasih ijabah segala doa-doanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umumnya yang agak berat itu merawat. Seseorang bisa bangun rumah, tapi kemudian merawat rumahnya itu, maintenance-nya itu agak cukup panjang dan lama. Pemerintah juga bikin tol ya gitu, bikin jalanan, itu ngerawatnya juga perlu waktu yang panjang dan telaten. Maka begitu juga ketika kemarin Ramadan kita membangun ketakwaan kita, karena kan tujuan Ramadan itu la'allakum tattaqun, supaya jadi orang yang bertakwa. Nah pertanyaannya, setelah terbangun ketakwaan tersebut, hari ini sudahkah kita merawat atau enggak? Alhamdulillahnya, salah satu dari cara merawat kita atau merawat ketakwaan kita itu hadir di majelis-majelis ilmu. Seringkali disampaikan bahwa dari sekian banyak ibadah yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, maka ibadah yang paling gampang dapat pahalanya itu yang ngaji. Saya sampaikan, orang sholat sambil ngopi nggak boleh. Boleh nggak? Orang umroh tawaf sambil plastus itu boleh nggak? Gede-gede askar. Nggak boleh. Kemudian orang puasa sambil ngopi juga nggak boleh, nggak dapat pahala. Ya, tapi lihat ngaji,
Bahkan sambil di hati tapi dengki sama orang aja masih dapat pahala. Siapa sih itu bajunya begitu? Akhirnya tidak ada. Ya kan suka begitu. Siapa sih bajunya begitu banget? Ya namanya di pengajian macam-macam. Apalagi ada orang baru nyampe, kita ngomongin misalnya itu orang mana buluk begitu. Dalam hati ini. Sambil ngopi, plus ngobrol itu Allah masih kasih pahala. Beratnya di mana hati? Beratnya di mana kira-kira? Di niat. Kalau nggak nemen-nemen niatnya, itu ngaji jangankan yang jauh, yang dekat beratnya kayak apa tahu? Karena untuk ngaji itu, untuk nggak ngaji, ya untuk nggak ngaji itu jutaan alasan, jutaan alasan. Udah macam-macam orang diajak ngaji, yang orang nggak mau ngaji nih diajak ngaji alasannya macam-macam. Apa ngaji? Pala puyeng banget. Pala puyeng. Padahal nggak banget padahal mah. Lah, kok kenapa nggak banget? Itu dia bisa jawab. Kalau puyeng banget jawab nggak kira-kira? Enggak. Dia nyeringis doang aja. Kita gua tahu nggak bakal kita nanya puyeng banget ya. Tapi dia bilangnya ngapa nggak ngaji? Puyeng banget malah. Nih hadirin. Ayo ngaji. Badan pada pegal banget. Tapi pegal masih bisa megang pinggang ada. Tangan kalau pegal banget itu ngampleh. Udah nggak bisa. Tapi dia masih pinggang pegal banget rasanya. Tuh, masih bisa bergerak. Jutaan alasan untuk nggak ngaji itu siapa? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk padahal tadi kita tahu orang yang hadir ngaji bukan cuman dia merawat ketakwaannya, tetapi juga orang yang hadir ke pengajian itu dia paling tidak sudah ada catatan namanya di pintu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi simpel banget lah. Allah tuh kan kalau naikin seseorang tuh luar biasa. Ya nggak perlu yang repot-repot. Yang segini gampangnya itu Allah kasih pahala segitu gede. Urusan ngaji. Jangan urusan ngaji. Bahkan gara-gara kentut aja itu bisa jadi wali. Bener gak? Ada cerita Sehatim Langsung. Bener gak sih? Sehatim itu wali Allah, salah satu wali Allah. Diangkatnya jadi wali Allah cuman gara-gara dengar orang kentut. Hadirin, ada perempuan belanja di tokonya, ya dia yang layani. Tahu-tahu baru nyampe, kentut. Ini Sehatim tahu nih perempuan mukanya merah merona, manuknya luar biasa. Jangan perempuan, laki kentut depan orang nggak kenal, malu kita. Ya apalagi yang kenal, diteriakin pusing kentut. Ya subhanahu wa ta'ala. Itu Sehatin dia pura-pura budak hadir supaya menjaga nih perempuan nggak sampai malu. Mau beli apa? Gitu kira. Mau beli apa mbak? Itu mau beli apaan? Itu kurang kencang kuping saya kurang tapi dengerin. Pas ngedenger itu Allah subhanahu wa ta'ala kata Sehatin, kuping saya ini rada budek kurang denger. Itu perempuan yang tadinya merah merona karena malu, subhanallah berubah, alhamdulillah dia nggak denger. Ya kibang gara-gara kentut jadi wali maka kentut. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau timbang perkara kecil itu aja Allah angkat ini seseorang menjadi kekasih Allah, bagaimana kemudian kita yang hadir di majelis ilmu? Subhanallah. Salah seorang ulama
Satu ketika dalam riwayat diceritakan dia berada dalam surga, kemudian ditanyakan, "Ya Syekh, tahukah engkau kenapa engkau bisa masuk ke dalam surganya Allah?" Dia bilang, "Ya Allah, sebab saya dulu ketika hidup itu rajin sholat tahajud." Bukan. "Oh, mungkin karena dulu saya rajin sedekah." Enggak juga. "Oh iya, karena saya dulu orang yang sholatnya selalu istiqamah di awal waktu." Bukan itu juga. "Oh, saya baik sama tetangga." Bukan. Tahukah engkau apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam surganya Allah? Ingatkah ketika di musim dingin di kota Madinah, engkau melihat seekor kucing yang kedinginan, engkau ambil kucing itu, kemudian engkau masukkan ke lengan bajumu, kemudian engkau carikan tempat hangat untuk si kucing. Sebab itulah engkau dimasukkan ke dalam surga. Kan kata Nabi, "Man yarham yurham." Siapa yang suka sayang sama orang, sama makhluk, maka Allah akan sayang kepada dia. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kepada makhluk di bumi, maka makhluk di langit akan kasih sayang kepada kita. Tibang gara-gara perkara kecil, apalagi ini urusan ngaji perkara besar. Luar biasanya Allah kasih ini urusan besar, tapi ngerjainnya gampang. Allah kan kasih ibadah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu ngasih ibadah itu selalu digampangin. Orang nggak bisa sholat diri suruh duduk, duduk nggak bisa suruh tiduran. Orang nggak bisa bayar zakat, nggak kuat bayar zakat, tunggu aja panitia zakat. Tadi bayarin, dia dikasih zakat malah. Orang yang nggak sanggup puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu boleh diganti di hari yang lain. Kalau memang nggak sanggup juga, fafidyatun ta'amu miskin, boleh dia bayar fidyah. Jadi Islam itu gampang, ibadah itu gampang. Cuman sayangnya kita sering gampang-gampangin. Kalau kita sudah meremehkan Allah, maka nanti Allah bakal ngeremehin kita. Kalau urusan pengajian kita malam Rabu depan masih ada. Iya, pengajian masih ada. Kita masih hidup apa enggak? Kita mikirnya malam Rabu depan masih ada ngaji. Lah balik ke kita, kira-kira malam Rabu depan masih hidup apa enggak kita? Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cara kita merawat ketakwaan itu dengan cara hadir di majelis taklim ini sangat penting. Allah selalu kita diingatkan, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan perintah takwa itu dalam khutbah Jumat jadi wajib hukum. Ya, jadi rukun diperintahkan kita untuk menjaga ketakwaan kita. Nah, takwa kita ittaqillah itu makunta, paling tidak takwa kita dimanapun kita berada dan sebisa mungkin kita rawat ketakwaan. Hadirin yang dirahmati Allah, apa sih takwa itu? Khaufu minal jalil, orang yang takut sama Allah. Wal amalu bitanzil, orang yang mengamalkan Al-Quran. Wal qana'atu bil qalil, dia senantiasa bersyukur dengan apapun rezeki yang Allah kasih, dikit banyak ya, itu semua Allah dia syukur. Wal isti'dadu liyaumir rahim, dan orang yang takwa itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Pertama, takwa itu khauf minal jalil, takut sama Allah. Kira-kira Allah maha melihat apa enggak? Melihat. Kita mau ngumpet dimanapun, nggak bakal Allah nggak tahu, pasti Allah tahu. Di dalam kitab Akhlak lil Bahanin itu, kitab dasar sekali, ada cerita ini. Satu ketika murid ini protes sama gurunya, "Wahai guru, kenapa engkau begitu cintanya sama itu bocah sementara sama kami enggak? Engkau begitu perhatian sama dia, kok sama kami enggak? Kenapa?" Guru nggak jawab, tapi diperintahkan nih anak,
dikasih masing-masing ayam satu, kemudian sama pisaunya. Kata nih guru, silakan kalian potong ini ayam di tempat yang dimana nggak dilihat oleh siapa. 10 menit kemudian semua murid balik dengan ayam yang udah kepotong. Tinggallah satu, ditungguin sejam belum nyampe, 2 jam belum nyampe, terus lama cukup lama. Sampai akhirnya nyampe, dia bilang, ayamnya masih itu. Kenapa engkau belum potong? Bingung. Saya udah ke atas gunung, masih kelihatan. Masuk ke dalam gua, masih juga kelihatan. Saya ngumpet ke tengah hutan, masih juga kelihatan. Apa kata gurunya? Sebab inilah saya sayang terhadapnya. Sebab dimanapun dia berada, dia selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enggak maksiat, apalagi zaman sekarang maksiat terang-terangan. Awas nih, bahaya. Ya, maksiat ini makin kemarin tuh dosa itu udah makin terang-terang. Dulu yang namanya Jabla itu ngumpet. Dulu, ini saya cerita pengalaman aja. Ini hadir. Dulu yang namanya Jabla itu bener ngumpet, hadir. Sekarang enggak. Ya, di pinggir jalan dia banyak gitu. Ditambah lagi subhanahu wa ta'ala di sosial media, ya, apalagi di Instagram, TikTok dan sebagainya. Itu udah bermunculan al-jablaiyah gitu. Udah terang-terangan maksiat itu hadirin subhanahu wa ta'ala. Ada bahasa pejabat lah katakan. Dulu orang korupsi di bawah meja, gitu. Sekarang orang korupsi di atas meja kelihatan. Bahkan orang yang udah pakai apa ini? Rompi oranye. Tadi seperti oranye, tadinya pengen. Itu subhanahu wa ta'ala, orang yang pakai rompi oranye itu udah nggak malu lagi. Subhanahu wa ta'ala, di belakangnya tulisan tahanan KPK, udah nggak malu. Itu sampai sebegitu. Jadi maksiat itu, tapi lihat ngaji seolah-olah nih urusan ibadah makin ngumpet. Ya urusan ngaji makin ngumpet. Anak muda pakai peci putih udah malu, pakai sarung udah malu. Ya, nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biasanya santri itu identik dengan sarung, karena sarung ini singkatan dari, bukan dari sarang burung, bukan ya? Singkatan sarang burung. Sebab sarung ini masya Allah, setidaknya dengan sarung itu menjaga daripada kemuliaan seseorang. Nggak sarung ya peci, nggak peci ya koko. Ya walaupun koko juga dipakai sama kungfu. Ya subhanahu wa ta'ala. Paling tidak ketika pakai sarung mau maksiat malu kan gitu. Pakai peci nawar jablay kan malu. Jadi berapa lo maunya gitu. Ya mana peci putih bener. Hanya hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa takut sama Allah itu udah makin kurang. Pantas kalau kemudian setan itu sekarang bangga. Setan tuh bangga. Malah sekarang mah zamannya setan takut sama kita. Jadi kalau kita lewat kober nggak usah takut, setan yang pergi. Awas kesurupan orang, tuh kata setan. Bukan lagi orang kesurupan setan, karena mah setan kesurupan orang. Memedi itu kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Panas, panas. Coba bocah badar kita baca. Panasnya kira-kira. Apa sih lu baca? Lu melawan kita. Kira kita lebih setan mana ada kira-kira? Sebetulnya lebih setan orang. Ada subhanahu wa ta'ala. Pantas kalau yang pantas mah bukan orang kesurupan setan, setan kesurupan orang di masa. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makin hari itu rasa takut kita makin kurang sama Allah. Nah, cara kita untuk semakin tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, ngaji. Sebab hadirnya ngaji itu dia punya hati lainah, lembut.
Orang kalau ya mungkin hari ini dia masih galak, hari ini dia masih sewotan, hari ini dia gampang marahan, terus aja ngaji. Setahun 2 tahun alhamdulillah sewotnya masih suka. Ya, kemudian segala hal lah masih dilakukan. Nggak apa-apa, terus ngaji. Sebab bagaimanapun penyakit hati itu kita nggak dapat obatnya dari apotik, nggak ada. Dari dokter spesialis ini itu nggak ada. Maka orang yang punya penyakit hati itu harus kudu hadir di majelis ilmu. Hati jadi lembut, jadi gampang, nggak gampang sewot, gampang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau nggak sewotan tuh enak hidup sebetulnya. Ya, nggak sewotan. Ini kan kadang-kadang ini kagak marah mulu. Ya kan marah sama orang takut, ngambek doang kerjanya. Ya, orang mana itu kira-kira aja. Masya Allah. Masyaallah hadirin dan berahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takwa itu penting kita. Kemudian wal amalu bitanzih. Orang yang takwa itu merawat dirinya pula dengan cara terus mengamalkan isi Quran. Kita ingat lagi deh Ramadan kemarin, kayak apa indahnya itu suasana. Ya. Kita lewat sana Bismillahirrahmanirrahim nun wal qalami wa ma yasturun. Di sana kita idza waqa'atil waqi'ah. Sana lagi hal ataka hadithul ghasyiyah. Di sana alif lam mim. Quran bergema di mana-mana. Kemarin Ramadan indah enggak kira-kira? Ya, senang enggak kira-kira? Ayo kan. Ya, senang-senang tapi pengennya lebaran cepat. Dan sedang Ramadan lebaran pengennya cepat ya. Hadirin Allah Subhanahu. Indah rasanya itu. Ya. Sekali-kali deh coba sekali duduk baca Quran 20 juz. Ya romanya. Enggak terima banget. Jadi bang sekali-kali kan nggak disuruh berkali-kali. Sekali-kali aja. Ya, nggak sanggup segitu, anggap sejus saja dulu dah. Ya, sejus. Mungkin kemarin dorongan puasa kita sanggup baca Quran sejus. Deh sekarang ntar kita pulang atau besok ini sekali waktu kita baca Al-Quran 1 hari 1 juz. Hadirin, itu orang baca Quran sama enggak tuh beda, duduknya nyaman terus. Kemarin saya cerita sama kawan-kawan. Pernah lihat orang simaan 30 juz 30 juz sekali duduk. Dia enggak mulai apa enggak, karena Quran itu subhanallah bikin nyaman duduk ya. Kalau kita ya apa ya, karena orang yang baca Quran sampai sebegitu berarti dia suka dengan Quran. Ya sama dengan kita nonton Indonesia versus Thailand lah. Kan ada perpanjangan tuh, itu nggak bergeming tuh kita duduk ya. Dan subhanallah, kenapa kita suka pertandingan itu? Berarti kalau ternyata ini bukan nyinggung tapi udah tahu romanya, kalau ternyata kita baca Quran 1 juz itu nggak betah, boleh ditanyakan, boleh kita ngaca, gua orang apa memedi ini? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia baca Quran agak lama nggak betah, patut dipertanyakan dirinya. Oh, alhamdulillah orang. Alhamdulillah orang. Sebab hidungnya sama, matanya juga sama. Kupingnya sama, rambutnya juga sama, tetapi ada yang tidak sama. Kita di kota, dia di hutan. Orang hutan gitu kan. Hadirin, kalau kita lihat fisik kita manusia, berarti hati kita yang masalah. Kalau indikasi itu ada, hati kita punya masalah, punya penyakit. Terapinya hadirin pada sekali.
Ya, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal qana'ah bil qalil. Orang takwa itu nggak gampang ngeluhnya. Ya. Cenderung bersyukur dengan apapun yang Allah kasih. Ini sering banget saya sampaikan. Ridha bi qismatillah, senang Allah kasih. Kita mah sama diri kita kurang tapi senang, apalagi sama orang lain. Sama diri kita aja kurang senang kita. Ya, bokeh mulu hidup dah. Berarti kan senang sama diri itu. Ketika kita nyebut bokeh mulu ini hidup, yang bokeh siapa? Kan kita. Berarti kita nggak suka sama diri kita, cenderung berarti kita punya sifat dengki sama orang lain. Kalau sama diri aja gede, bagaimana sama orang? Kita jualan kopi nih, ya katakanlah pakai sepeda, laku jualan kopi gitu. Tahu-tahu ada tukang kopi baru, lebih laku lagi jualannya. Lemong jalan bareng kita dia kemana-mana itu. Tapi dikit-dikit jadi dipanggil dia, kita nungguin dia. Kira-kira hati kita dengki nggak? Ah enggak. Ya. Tapi kan kadang-kadang kita munafik. Maaf ya ini saya jadi nggak apa-apa. Gue mah senang kalau temen laku gue terima gue mah. Kan kita begitu mulu kita. Asal lu laku gue udah demen banget sama lu. Hadirin, tahu-tahu besok dia bareng lagi sama kita nih, jatuh tuh orang. Kira-kira hati seneng nggak balik? Ini gak usah dijawab dong tahu. Alhamdulillah tuh gara-gara tuh gitu deh. Itu kan sering kali kita gara-gara kualat tuh. Dalam hati ngomongnya. Ini hadirinnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bisa muncul dengki? Sebab sama diri aja kita suka dengki. Nah, ma'asyiral hadirin Subhanahu wa taala, maka senengin aja apapun yang Allah kasih. Kalau kita nggak nyenengin diri, ini repot. Maaf, Allah kan nyiptain muka macam-macam. Ya, katakan yang ganteng ketika tua pun udah nggak jadi ganteng. Ya, Bang Hopi ganteng, tuanya jelek, yang jelek. Orang tua mana yang cakep, ya kan? Nah, ada sebab kalau orang yang tua itu nyesel aja dengan jeleknya, itu matinya cepet. Dia ngacak jelek amat, dia mau udah tua mau gimana lagi? Hidup itu harusnya bersyukur terus aja. Ya, ada Subhanahu wa taala, kita mau merubah apa diri kita? Allah kasih udah begini, dikasih pendek, dikasih tinggi, dikasih putih, dikasih hitam, dikasih buluk, ya macam-macam. Maka syukur dengan itu, insya Allah paling tidak ada tanda takwa, paling tidak ada tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wal isti'dadu liyaumil ma'ad. Orang takwa itu selalu nyiapin dirinya untuk bagaimana nanti dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah.